Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, itu bagi yang punya ilmu tadi ya, berkaitan dengan kalau kita tahu bahwasanya ucapan ulama tersebut menyelisihi dalil. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak punya ilmu tentang hal tersebut? Maka akan dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana sikap kita? Wa man la ya'rifud dalil. Adapun bagi orang-orang yang tidak tahu dalil, tidak paham dalil, tidak bisa istinbat, tidak bisa mengambil hukum dari dalil-dalil yang ada, yas'al ahlal ilm. Dia wajib bertanya kepada apa? Ahli ilmu. Ya, dia wajib bertanya, wajib cari ilmunya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Apa tujuannya? Kenapa kita harus bertanya kepada ahli ilmu? Kata Syekh, li'annaka turidu bara'atadz zimmah. Karena kita semuanya pengen apa? Terlepas dari hukuman. Jangan sampai kita mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dalilnya, atau bahkan menyelisih dalil dengan ijtihad kita sendiri, sehingga kita bisa terkena ancaman apa? Membuat-buat ajaran yang baru, atau melanggar hukuman yang kita nggak tahu hukumnya, nggak mau nanya juga, ya, sehingga hukuman tersebut terbebankan kepada kita semuanya. Adapun kalau kita udah tanya, kemudian mungkin udah dicarikan dalilnya oleh ustadznya, dibacakan penjelasan oleh para ulama, maka lepas hukuman dari kita semuanya apabila kita mengikuti pendapat tersebut. Fa idza kunta ta'rif, tapi kalau kalian tahu dalil tersebut, falhamdulillah khudh bid dalil, maka alhamdulillah kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, maka ikutilah dalil tersebut kalau tahu. Ya, kalau belajar kemudian sudah layak untuk mencari dalil sendiri, layak untuk mencari istinbat hukum sendiri, maka apa? Maka ikuti dalil tersebut, ikuti ilmu yang kita dapati tersebut. Tapi kalau masih tingkatannya masih seperti kita semuanya, maka kita, kata Syekh, wa in kunta la ta'rif, tapi kalau engkau enggak tahu, enggak bisa nyari ilmu sendiri, enggak bisa nyari dalil sendiri, fa innaka tas'al ahlal ilm, maka engkau harus bertanya kepada ahli ilmu. Hadza huwal wajib, inilah yang wajib yang harus kita lakukan. Ini yang pertama. Yang pertama dari ijtihad yang dibagi menjadi dua. Yang misalkan ada dua pendapat, kemudian pendapat yang pertama terang dalilnya, wajib kita ikuti pendapat yang pertama, meninggalkan pendapat yang kedua. Kemudian yang kedua, ya, dari ijtihad tersebut adalah minal ijtihad al-fiqhi, dari ijtihad dalam bidang fikih. Dalam bidang apa? Fikih. Malam yadhar fihi dalil ma'ahdil qawlain, yang kedua-duanya masih samar hukumnya. Bal kilal qawlain muhtamal, bahkan kedua pendapat itu atau sama-sama membawa kemungkinan benar dan kemungkinan apa? Salah. Ada dua pendapat. Ini tentunya di kalangan apa? Di kalangan para ulama yang melihat kedua pendapat ulama tersebut, mereka berpandangan bahwa kedua-duanya masih memungkinkan benar dan memungkinkan apa? Untuk salah. Kemudian salah satu ulama ijtihad tersebut berpendapat dengan satu ucapan, maka fahadza la inkar fi masailil ijtihad. Yang mengikuti pendapat A enggak boleh mengingkari orang yang mengikuti pendapat apa? B. Begitu pula sebaliknya.
yang mengikuti pendapat B tidak boleh mengingkari pendapat apa? A. Ini dalam apa? Dalam masalah ijtihad, dan ini di kalangan para ulama. Ya, ini di kalangan para ulama. Madama lam yatarajjah syai'un bid-dalil, selama tidak ada dalil yang rajih menurut mereka. Sama-sama masih samar, sama-sama kuat pendapat tersebut. Sama-sama punya dalil, ini dalilnya sahih juga, ini juga dalilnya apa? Sahih. Maka di situ adalah ruang ijtihad bagi para ulama di dalam masalah fikih, mana yang harus diikuti. Fala inkar ala man akhadha biqaulin min al-aqwal. Tidak boleh mengingkari, tidak ada pengingkaran kepada orang-orang yang mengikuti salah satu di antara pendapat tersebut. Syartiyata alla yakuna indahu ta'assub au hawa, dengan syarat, dengan catatan tidak boleh ta'assub dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Ya, tidak boleh fanatik kepada salah satu dari kedua pendapat tersebut. Tapi silahkan mengikuti pendapat yang pertama tanpa menjelek-jelekan pendapat yang kedua. Suatu saat kalau pendapat yang kedua lebih terang dalilnya, pindah, gak apa-apa. Apa namanya? Pendapat tersebut. Jadi sekali lagi apa? Ini ranahnya para ulama ijtihad. Adapun kita cuma bisa ngikutin kata syekh misalkan, atau kata para ulama kita, ini hukumnya sunnah berdasarkan dalil ini, maka kita apa? Kita ikuti. Ini hukumnya bid'ah berdasarkan dalil ini, maka kita apa? Kita ikuti. Masa diikuti bid'ah? Tinggalkan. Kalau itu adalah apa? Bid'ah. Intinya apa? Kalau kita sebagai tulabul ilm, kita hanya bisa apa? Mengikuti apa yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang dipaparkan oleh mereka, tanpa ta'assub dan juga tanpa apa? Mengikuti hawa nafsu kita. Jangan-jangan ini yang benar. Jangan-jangan kata ulama ini kayaknya salah ini kalau menurut saya. Antum siapa? Ya, dia membawa ucapan para al-Imam Abu Hanifah, hum rijal, nahnu rijal. Ya, laki-laki, kita juga laki-laki. Jangan seperti itu. Kita harus sering-sering ngaca. Ya, kita itu siapa dan keilmuan kita itu seperti apa. Wa innama qasduhu al-haq. Tujuannya baik yang mengikuti pendapat pertama ataupun yang kedua, sama-sama tujuannya harus apa? Mencari kebenaran, bukan ta'assub atau mengikuti apa? Hawa nafsu. Lidzalika la yunkirul Hambali 'ala Syafi'i wa la yunkiru Syafi'i 'ala Maliki. Oleh karena enggak boleh seorang Hambali mengingkari pendapatnya Syafi'i. Begitu pula tidak boleh Syafi'i mengingkari apa? Pendapatnya Maliki. Kalau dijelaskan hukumnya boleh. Misalkan pendapatnya Syafi'i ini hukumnya sunnah berdasarkan dalil ini. Adapun pendapat yang berpendapat Maliki ini bid'ah berdasarkan dalil ini boleh di kalangan apa? Secara ilmiah di kalangan para ulama, dan itu biasa. Ya, walaupun mereka kadang berbantah-bantahan Pak, dalam kitab mereka berjilid-jilid, tapi mereka apa? Bersaudara. Ya, mereka apa? Bersaudara. Bantahannya cuma di dalam apa? Kitab saja. Karena kalau sesuatu yang tersebar, misalkan yang kita anggap itu sebagai bukan kita, yang mereka anggap itu salah, maka wajib dijelaskan. Sudah tersebar. Dan itu apa? Turun-temurun sampai sekarang itu biasa di kalangan para ulama. Tapi kalau sudah ketemu sesama saudara, ya salaman, kemudian saling sapa dan seterusnya. Wal a'immatul arba'atu wa atba'uhum ikhwatun ala madariz zaman, walhamdulillah walillahil hamd. Dan para ulama yang empat, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad, dan pengikut-pengikut mereka adalah saudara. Semuanya bersaudara. Bahkan tadi kita sampaikan silsilah apa? Keilmuan mereka semuanya bersambung dari Imam Ahmad belajar kepada imam-imam sebelumnya.
ma waqa'a bainahum adawat wala waqa'a bainahum mizazat. Tidak terjadi di kalangan mereka permusuhan-permusuhan, juga tidak terjadi di kalangan mereka perseteruan-perseteruan. Di zaman tersebut tidak ada. Ya. Wa in waqa'a syai'un min dzalika fa inna ma huwa min ba'dil muta'assibah. Kalaupun ada terjadi pengikut madhab satu membenci madhab yang lain, pengikut madhab satu nggak suka dengan pengikut madhab yang lain, bahkan tersebar di awal-awal dahulu nggak boleh nikah dengan beda madhab. Ini terlalu berlebihan. Kalaupun terjadi demikian, kata Syekh rahimahullah ta'ala, ini hanya, kata Syekh hafidhahullah ta'ala, ini hanya dari sebagian orang-orang yang fanatik, tidak diajarkan oleh para ulama. Bahkan tadi kita sampaikan pendapat dari keempat imam mazhab tersebut. Bahkan tokoh-tokoh ulama tersebut, mengikuti mazhab tersebut pun tidak ada yang berpendapat demikian. Ini adalah sebagian kecil, atau yang biasa kita sebut oknum. Cuma oknum saja, bukan termasuk di antara ajaran mazhab tersebut. Alladzina la ibrata bihim, yang enggak dianggap. Yang dianggap adalah ucapan tokohnya, ucapan ulama tersebut yang mengajarkan untuk senantiasa mengikuti dalil yang sahih. Kalau bertentangan ucapannya, tinggalkan. Lakin jumhur ashabil madhahibil arba'ah walhamdulillah laisa bainahum ada wala tafarruq wala hizazah. Tidak ada jumhur, maksudnya di hampir semua pengikut madhab yang empat, alhamdulillah, kata Syekh hafidhahullah ta'ala, tidak ada permusuhan di antara mereka, tidak ada perpecahan, tidak ada perseteruan di antara mereka. Ya. Kemudian wa yatazawajun, mereka berjalan beriringan. Kalau bertemu, wa yusalli ba'duhum khalfa ba'd, mereka juga sholat di belakang para pengikut mazhab yang lain. Wa yusallimu ba'duhum ala ba'din, mereka juga saling mengucapkan salam antara satu dengan yang lainnya. Wa yata'akhun, mereka juga bersaudara, bukan berpecah belah. Ma'a anna indahum ikhtilaf fi ba'dil masail ijtihadiyah al-muhtamilah, meskipun mereka ada khilaf di sebagian masalah-masalah ijtihadiyah yang masih memungkinkan. Tadi kita sampaikan masih ada kemungkinan benarnya, masih ada kemungkinan salah, masih samar-samar. Alladzi lam yadhhar rajhan ba'daha ala ba'din, yang tidak tampak bagi mereka satu yang rajih di antara pendapat yang lainnya. Wa min huna qalul kalimatal masyhura, dan dari sini, kata Syekh hafizahullah ta'ala, mereka bersepakat dengan sebuah ungkapan yang masyhur, yaitu, boleh dicatat, ucapannya adalah la inkara fi masail al-ijtihad, tidak ada pengingkaran di masalah-masalah ijtihad, yang masih ada ruang, masih ada kemungkinan, masih sama-sama punya dalil. Tidak boleh tidak boleh diingkari. Dan ini ranahnya, sekali lagi, ranahnya para ulama ahli ijtihad, bukan ranahnya penuntut ilmu seperti kita semuanya, yang sekarang ingat, bulan depan udah lupa. Ya, sekarang kita ingat, nanti sampai rumah udah lupa kalau tidak di murojaah. Dan kadang-kadang kita juga masih banyak salahnya, masih harus banyak-banyak belajar. Adapun kita semuanya, maka ranah kita adalah masih taklid, ya, masih taklid, tapi tidak boleh taklid taklid buta, dan tidak boleh juga ta'assub sebagaimana disampaikan oleh Syekh hafizahullah ta'ala. Maka ini yang dapat kita sampaikan para jemaah. Dan ini akhir dari bab atau masalah yang kedua dari masalah-masalah jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Apa
masalah yang kedua ini, Pak? Nah, ini. Apa masalah yang kedua? Ini kan penjelasannya udah 4 pertemuan, Pak. Tapi apa masalahnya ini? Ada yang masih ingat gak? Masih ada waktu berpikir, Pak, 5 menit. Apa masalahnya, Pak? Sebelah kanan? Sebelah kiri? Yang di tengah, yang di belakang? Kayaknya tawadhu semua ini, Pak. Ini pertanyaan, Pak. Pertanyaan. Jadi harus butuh apa? Jawaban. Apa masalah yang kedua, Pak? Angkat tangan, Pak. Perselisihan terjadi. Ada jawaban yang lebih komplit? Iya, Mas. Iya. Bukan, judul utamanya 4 bulan yang lalu sudah disebutkan. Yang disebut kata Syekh misalkan al-mas'alatus tsaniyah, masalah yang kedua apa? Kan masalah yang pertama apa? Ada yang masih ingat enggak? Jangan-jangan udah hilang catatannya. Ke bawah sama mudik. Apa masalah yang kedua, Pak? Perselisihan ahli jahiliyah di dalam ibadah dan agama mereka. Itu kan yang kedua ya. Ingat ya, oh iya ya. Kalau disebutkan, oh iya. Catat makanya Pak ya. Catat. Ana juga ngelihat lagi Pak, biar gak salah. Nanti takutnya salah menyebutkan. Jadi itu ya masalah yang kedua, dan ini adalah akhir dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dari penjelasan tentang masalah yang kedua, yakni perselisihan ahli jahiliyah di dalam agama dan di dalam ibadah dan di dalam agama mereka, yang kita tidak boleh ikuti perkara tersebut. Mungkin ini dapat kita sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa meninggalkan perkara-perkara jahiliyah dan kita dibimbing untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman para salafus saleh dari kalangan para